Terima kasih. Agenda berikutnya adalah kata sambutan oleh Ibu Insinyur Rahmi Carolina STMT IPM selaku Kepala UPT Laboratorium Penelitian Terpadu USU. Sekaligus kami mohon kesediaannya Ibu untuk membuka webinar seri hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta, juga Bapak Ibu narasumber. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar series ke-12 pada UPT Laboratorium Penelitian Terpadu USU. Dengan tema kali ini adalah Application of Gas Chromatography in the Palm Oil Industry. Pertama kali saya berterima kasih banyak kepada Ibu Wakil Rektor 3. Mohon maaf, pada saat ini Ibu WR3 sedang berada di luar negeri dalam perjalanan dinas, tidak bisa membuka acara kita pada pagi ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Laboratorium, dan juga teman-teman Bapak Ibu laboran dan admin di lingkungan UPT Laboratorium Terpadu USU. Khususnya saya salam hormat kepada dua narasumber kita pagi ini, yaitu Ibu Farisa Rizky MSC dari PT Maja Bintang dan juga dari PT Socimas, Bapak Hamdan P. Purba SSI, yang sudah bersedia meluangkan waktu pagi ini untuk berbagi ilmu untuk kita semua. Sebagai informasi, dalam kali ini webinar 12 sudah kita terselenggarakan, kurang lebih ini adalah rencana dari 1 tahun lalu ya. Kita sudah berjalan 12 series dan kali ini khususnya untuk lab uji sifat kimia atau USK. Di lab terpadu sendiri kita mempunyai 6 laboratorium dan kali ini adalah laboratorium uji sifat kimia yang mempunyai tema. Sebagai informasi, pada saat ini lab kita juga sudah tersertifikasi ISO 9001 dan dalam proses untuk ISO 17025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar series ke-12 pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 ini saya buka. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kebermanfaatan dari materi-materi yang dibawakan oleh Bapak Ibu narasumber dan dapat diaplikasikan pada kepakaran Bapak Ibu masing-masing. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu peserta dapat mengikuti sampai akhir acara. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Rahmi. Selanjutnya adalah kegiatan foto bersama. Diharapkan kepada Bapak Ibu peserta untuk menghidupkan kamera. Kucing ini gila.
Terima kasih Bapak Ibu. Agenda selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Febri Rizky SSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara ini berjalan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu, ya rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mengucapkan puji dan syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi aktivitas akademika, mahasiswa, dosen, dan alumni kami sebagai pemimpin masa depan kelak. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Engkau telah menguji kami dengan kuasa-Mu dengan adanya pandemi COVID-19, di mana kami harus tetap bersyukur dan berikhtiar untuk selalu tunduk dan patuh atas perintah-perintah-Mu, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya Allah, di tengah bencana global COVID-19 ini, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan. Hilangkanlah derita akibat pandemi COVID-19 di muka bumi ini agar kami dapat menjalankan aktivitas secara normal dengan penuh barakah dan ridha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Semoga Engkau mengabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Febri Rizky. Baiklah, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi oleh kedua narasumber dan sekaligus sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Nofrida Harpa Hasibuan SSI MT selaku Kepala Laboratorium Uji Sifat Kimia. Kepada Ibu Nofrida, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Nofrida Harpa dari UPT Lab Terpadu, khususnya dari Lab Uji Sifat Kimia. Untuk hari ini ada dua narasumber yang akan memaparkan materi terkait dengan implementasi penggunaan GC atau gas kromatografi di bidang industri kelapa sawit. Untuk tahap awal, untuk izin saya share CV dari pemateri pertama, itu ada Ibu Farista Rizky. Ibu Farista Rizky ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Kimia Institut Teknologi Surabaya dan melanjutkan magisternya di Cheng Kung University Taiwan pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Ibu Farisa Rizky saat ini bekerja sebagai Product and Marketing Development di PT Maja Bintang dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan saja kepada Ibu Farisa untuk memberikan paparan materinya terkait dengan implementasi GC di industri kelapa sawit. Kepada Ibu Farisa, saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Nofrida. Saya coba share screen saya.
apakah sudah terlihat slide PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas dari undangannya dari Universitas Sumatera Utara. Di sini perkenalkan, saya Farisa Rizky dari PT Manja Bintang Indonesia. Di sini saya ingin membawakan mengenai salah satu aplikasi untuk GC, nanti bahas sedikit untuk ICP, untuk di palm oil. Oke. Jadi hari ini saya ingin memaparkan mengenai TMCPD pada palm oil. Ini saya mempunyai beberapa sub, nanti utamanya akan analisa 3MCPD pada GCMS berdasarkan AOCS, introduction mengenai 3MCPD, bagaimana sedikit mengenai early detection atau prevention, dan bagaimana untuk menganalisa final product menggunakan GCMS. Untuk 3MCPD sendiri dan GE, untuk palm oil ini bukan hal yang baru, terutama sekitar 5 tahun belakangan 3MCPD ini menjadi isu, terutama ketika harus mengimpor minyak kelapa sawit, terutama di negara Eropa. Ini menjadi concern. Apa itu 3MCPD? Jadi 3MCPD sendiri adalah trimonokloropropadienol, atau biasanya ada 2 dan 3 3-MCPD, itu adalah food kontaminan yang karsiogenik. Dan karena di sini karsiogenik dan banyak terdapat terutama di refined vegetable oil dan fat. Sebenarnya 3-MCPD sendiri itu sudah pertama kali ditemukan atau diteliti itu dari tahun 1937. 3-MCPD sendiri utamanya itu terbentuk dari reaksi dari sumber dari klorin atau chlorinated water or salt. Untuk di kelapa sawit, 3-MCPD ini dibentuk ketika proses refinery, dan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Sebelumnya sedikit mengenai bagaimana perjalanan 3-MCPD. Jadi 3-MCPD itu sudah pertama kali diteliti pada tahun sekitar 1979 sampai 80, itu pertama kali investigasi. Selanjutnya tahun 2004 sampai 2006 mulai diteliti ke beberapa jenis makanan refined edible oil. Selanjutnya mulai investigasi lebih dalam tahun 2008 sampai 2013. Jadi mulai dilihat di potato chip, cracker, french fries, smoked fish, dan margarin, dan di semua jenis palm oil. Di semua jenis vegetable oil. Dan ditemukan memang palm oil ini pada awalnya itu adalah salah satu 3-MCPD yang cukup tinggi kadarnya dan GE. Walaupun selanjutnya mulai karena di sana ditemukan tinggi, selanjutnya mulai diadakan banyak penelitian-penelitian bagaimana untuk mencegah 3-MCPD dan bagaimana aturannya mulai dikeluarkan untuk Eropa dan Amerika. 3-MCPD sendiri itu beberapa faktor yang mengkontribusi, terutama pada itu adalah adanya dari chloride ion. Jadi chloride ion pada itu sudah ditemukan mulai dari crude palm oil-nya, bleaching cake dan steam. Juga ada pada proses acid dan gaming dan high temperature dehydration. Sedangkan GE ini dibentuk dari diacetyl glycerate, DIG dan MEG. Ketika temperaturnya di atas 230 derajat Celcius. Untuk negara-negara sendiri mempunyai masing-masing aturan untuk 3-MCPD. Jadi aturan ini masing-masing negara berbeda. Australia, Kanada, Malaysia, dan Thailand, dan yang lainnya. Sebenarnya yang cukup menjadi concern itu adalah selalu dari Eropa. Jadi kalau Eropa sendiri, 3-MCPD ini mengeluarkan aturan paling baru tahun 2020, itu adalah maximum level. Jadi maximum level untuk oil and fat itu adalah sekitar 1.250 mg per kilogram atau ppb. Jadi di sini 1.250 ppd atau 1,2 ppm. Sedangkan di sini untuk vegetable oil yang lainnya sekitar 2.500 ppb. Sedangkan untuk vegetable oil atau di sini fat yang digunakan untuk baby food
itu levelnya sekitar lebih rendah lagi, maksimumnya hanya 750 ppb. Sedangkan untuk liquid infant, jadi di sini liquid infant untuk minuman bayi, makanan bayi di sini batasnya sangat kecil. Jadi memang di sini pembatasan dari Eropa sendiri sebelumnya hanya satu level, sekarang lebih disesuaikan masing-masing dari penggunaannya. Sebenarnya bagaimana untuk 3-MCPD, tentunya ketika di sini palm oil itu harus melakukan ekspor, pastinya harus dianalisa menggunakan final produknya menggunakan GC-MS. Tapi bagaimana untuk mencegah, karena jika itu sudah berada di final produk, kadar 3-MCPD yang tinggi, di sini tidak lagi bisa ditanggulangi. Jadi bagaimana sebelumnya itu akan sudah bisa melalui pemantauan proses dari klorinnya, yaitu dianalisa menggunakan ICPOS. Sedikit mengenai early detection dari 3-MCPD. Dari seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi 3-MCPD itu bentuk dari present dari free chloride. Jadi free chloride itu sudah ada mulai dari tanahnya, waternya, fertilizernya. Jadi biasanya untuk mencegah adanya 3-MCPD ini, ketika proses CPU yang pertama itu dilakukan washing untuk menghilangkan kadar Cl. Jadi Cl-nya itu harus serendah-rendahnya agar nanti tidak menjadi 3-MCPD. Jadi sebelum dianalisa di final product, konsentrasi Cl ini sebaiknya selalu dipantau untuk mencegah konsentrasi 3-MCPD yang tinggi pada final product. Biasanya di sini beberapa ini untuk dari MOU Malaysia, jadi mulai dari mengurangi dari klorin dengan pencucian dari palm fruit, juga mengurangi DAG, jadi memastikan milling itu 48 jam pada setelah buah. Selalu di sini juga untuk palm fruit bunch-nya untuk mengurangi dari klorin precursor, sterilization, steam, wash. Dan di sini untuk juga ada washing lagi pada crude palm oil pada refinery untuk meminimalisir dari resident time dan temperatur ketika dehydration. Untuk ICP sendiri itu bisa dilakukan analisa untuk mengecek kadar klorin. Jadi mulai dari pemanasan dari crude palm oil, selanjutnya crude palm oil ini dipisahkan di dalam funnel, lalu ditambahkan hot water dan di-shaking, lalu di-collect, lalu di sini di-spiration lagi, pemisahan, di-shaking lagi sekitar 30 kali, lalu dianalisa menggunakan instrumen ICPOS. Jadi ICPOS ini adalah instrumen yang sering digunakan atau pada hampir semua palm oil menggunakan ICPOS ini, utamanya adalah untuk mengukur kadar logam. Jadi kadar ion logam di sini, salah satunya di sini juga bisa mengukur dari kadar Cl. Juga biasanya juga digunakan untuk final product. Jadi di sini kita pada Parkin Elmer ini menggunakan plasma gas flow 8 liter per menit dengan akselerasi 0,2 liter per menit untuk pembacaan klorin dan wavelength-nya pada 858,597 nanometer. Jadi di sini kita mendapatkan, kita juga melakukan calibration standar, membuat pola kalibrasi mulai dari blend 5 ppm, 10, 20, dan 40. Dan di sini didapatkan kurva kalibrasinya sebelum analisa klorin, di sini pada 858,579. Di sini didapatkan method detection limit sekitar 0,0 ppm. Jadi palm oil ini analisanya kita juga menggunakan spike, jadi menambahkan Cl 2,5 ppm. Jadi di sini untuk spiking untuk memastikan recovery-nya. Jadi di sini limit kuantifikasinya sekitar 0,2 ppm. Jadi di sini limit kuantifikasi 0,2 ppm ini sesuai atau karena biasanya
targetnya dari CPO ini sekitar 10 kali 0,2 atau 2 ppm. Kurang dari 10 ppm untuk di palm oil untuk mencegah adanya 3-MCPD terbentuk yang tinggi pada final product. Ini adalah untuk bisa jadi reference untuk application note-nya bagaimana early detection dari chloride di dalam palm oil untuk mencegah adanya 3-MCPD yang tinggi pada final product. Selanjutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu adalah mengenai GCMS. Jadi analisa 3-MCPD pada GCMS. Sebenarnya untuk analisa 3-MCPD ini banyak metodenya. Jadi banyak metodenya, metode yang sudah AOCS atau metode yang sudah terverifikasi ataupun in-house method. Jadi secara general metodenya itu dibagi metode indirect dan metode direct. Metode indirect itu adalah biasanya di sini beberapa tahapan. Jadi metode indirect itu ada penambahan internal standar, ada juga di sini ester cleavage, jadi pemutusan, naturalization atau salting out, purification, extraction, derivation, baru injection. Jadi ada proses-proses diubah dulu ke bentuk lain untuk sebelum diinjeksi ke GCMS ataupun ke GCMS. Jadi di sini sedangkan untuk direct method sendiri itu biasanya di sini. Jadi kalau indirect menggunakan GCMS, direct method banyak menggunakan LCMS. Jadi di sini, tapi kalau direct method ini tidak banyak dilakukan karena di sini untuk LCMS sendiri untuk 3-MCPD ini masih terbilang lebih susah untuk dikuantifikasikan. Selanjutnya standar untuk 3-MCPD ini untuk LCMS masih belum tersedia secara komersial. Dan pemisahan dari 3-MCPD dan GE dari oil metric membutuhkan solid phase extraction atau GAL permeation kromatografi yang cukup susah. Jadi kalau metode ini pun benarnya dan dari instrumentasinya ketika direct method ini menggunakan LCMS atau LC-MS yang operational cost-nya relatif lebih tinggi dibandingkan GCMS. Jadi di sini walaupun memang di sini juga metode direct method sudah juga ada di AOCS 27. Jadi di sini dari metode Parkin-Elmer kami lebih fokuskan untuk direct method. Jadi juga beberapa analisa mengapa harus di sini kita menggunakan indirect method. Jadi ada beberapa karakteristik dari 3-MCPD ini. Pertama, tidak adanya chromophore atau yang zat warna yang bisa dideteksi. Boiling point-nya tinggi dan low molecular weight. Tidak ada chromophore berarti akan kesusahan jika ingin dideteksi menggunakan HPLC dengan UV vis atau fluorescent detector. High boiling point, low volatility dari 3-MCPD ini membuat dia tidak bisa ketika dia direct method akan susah mendapatkan peak yang bagus di GC. Jadi peaknya biasanya broadening atau low sensitivity. Juga ditambah lagi dengan low molecular weight sama juga tidak biasanya akan ada banyak background dari chemical noise. Sehingga di sini untuk analisa 3-MCPD menggunakan GCMS memerlukan beberapa preparasi. Jadi boleh dibilang proses preparasi yang panjang. Kalau injeksi GC-nya relatif standar injeksi GC, namun dibutuhkan preparasi yang panjang. Jadi di sini ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari indirect method dari 3-MCPD sendiri. Jadi di sini untuk keunggulannya di sini bisa mendeteksi semua ester yang bound kepada 3-MCPD. 2 dan 3 3-MCPD dan semua glycidol ester. Jadi di sini juga sudah mempunyai 3 metode validasi AOCS pada 2013.
Jadi untuk GC ini ada beberapa, GC sendiri ada 3 metode, jadi semuanya sudah AOCS, dan standarnya kita menggunakan isotop D5 itu sudah secara komersial tersedia, memudahkan GE stable isotope, dan di sini juga jadi suitable untuk quality control. Dan instrumennya relatif lebih simpel, yaitu adalah GCMS. Jadi kelemahannya karena step preparasi yang panjang, pasti akan ada kemungkinan error yang tinggi. Sample preparation biasanya juga butuh beberapa chemical reaction, dan di sini juga harus dilihat kan ketika di sini ada transformasi dari 3-MCPD into glycerol. Jadi juga di sini harus membutuhkan spesialis khusus karena preparasinya yang cukup panjang. Untuk indirect method dari 3-MCPD ini ada beberapa jenis. Jadi yang banyak itu menggunakan HFPI, heptafluorobutarin derivatif, ataupun menggunakan polybonyl PBA, penyl boronic acid. Jadi HFPI ini ditambahkan dari 3-MCPD, jadi di sini gabungan. Sedangkan kalau PBA ini biasanya kita di sini untuk memutus rantai dari esternya. Jadi untuk metode AOCS sendiri di sini ada metode STS CD29A, CD29B, dan 29C 13 yang semuanya semuanya di sini pada tahun 2013. Jadi di sini untuk Perkin-Elmer kita mencoba menggunakan metode yang A, CD29A, karena di sini juga ditekankan lebih untuk pada edible oil dan fat. Jadi ini untuk AOCS-nya sendiri deteksi 2,3-MCPD dan GE, glycidal fatty acid ester atau GE pada edible oil menggunakan fat transesterification. Jadi di sini untuk AOCS-nya. Jadi pada AOCS-nya ini nanti saya jelaskan lebih. Jadi di sini 3-MPPD ester bersama dengan 2 dan 3-MCPD ester dikonvert pada acid metanolik. Pertama glicidalnya dulu dikonvert jadi 3-MBPD, lalu bersamaan dengan 2 dan 3-MCPD akan dikonversi menjadi bentuk non-esternya pada acid metanolik solution. Dan di sini juga akan ada derivatisasi menggunakan PBA. Di sini dari tahapan sampel preparasinya, pertama dari oil fat-nya ditambahkan dengan internal standard dan THV. Lalu di sini konversi dari GE menjadi 3-MCPD monoester dalam bromide salt. Lalu selanjutnya konversi 2 dan 3-MCPD dan 3-MCPD pada acid metanoic solution. Jadi konversi 2,3 ester dari bentuk ester free-nya. Lalu selanjutnya ekstraksi dari fatty acid methyl ester dan derivasi dari 2 dan 3 MCPD dan MBPD-nya dengan PBA. Derivasi menggunakan PBA-nya, baru analisa menggunakan GCMS. Ini adalah detail reaksinya. Pertama, tahapannya yang pertama tadi itu GE, glycidyl esternya, itu dikonversi jadi 3-MBPD, 3 monobromo-propadienol, pada acid solution yang terdapat bromide salt. Selanjutnya ketika MCPD 3-MCPD ini dan 2-MCPD ini bersamaan dengan 3-MCPD dikonversi menjadi bentuk free non-esterifikasi formnya. Jadi di sini nanti akan produk fatty acid methyl ester, dan fatty acid ester ini dari selama reaksi nanti dipisahkan dari sampel. Selanjutnya proses terakhir ini proses terakhir adalah PBA 3-MCPD, 2-MCPD, dan 3-MBPD. Ini dikonversi menggunakan PBA, jadi 3-MCPD PBA dan ditambahkan 2-MCPD PBA, dan di sini juga ada 3-MBPD PBA lah. Bentuk dari derivasinya ini yang akan dianalisa menjadi dengan GCMS.
Untuk analisa GCMS-nya sendiri, di sini bisa menggunakan kolom Elite 5S. Ini adalah GC Perkin-Elmer 2400. Kita menggunakan untuk setup GC oven-nya 80 derajat, di hold selama 1 menit. Menggunakan injektor temperaturnya 170 derajat. Jadi di sini carrier gasnya helium. Sedangkan untuk MS detektornya kita menggunakan suhu 200 derajat. Jadi di sini 3MCPD ini M/Z-nya 147, nanti dideteksinya sekitar 9 menit sampai 9,5 menit, sedangkan 2MCPD itu 9,5 sampai 9,95, sedangkan glycidil ini glycidil itu adalah 10,3 sampai 10,5. Ini adalah kromatogram secara keseluruhan. Ini untuk detailnya. Pertama 3MCPD. Jadi ini adalah standarnya, standarnya D5, dan yang ini adalah sampelnya 3MCPD PBA derivative. Ini yang standarnya pada 9,42, didapatkan sampel pada 938 untuk 3MCPD mendekati standar. Selanjutnya di sini untuk 2MCPD. Di sini pada standarnya 9,78 dan di sini didapatkan pada 9,7. Dan juga untuk di sini dari glycidil PBA derivatifnya juga didapatkan pada didapatkan peak pada 10,53. Jadi ini adalah kita menggunakan selective ion SIR untuk pada GCMS. Selanjutnya selective ion ini kita lakukan quantification. Jadi kita membuat kurva standar untuk masing-masing dari 2 NCPD, 3 NCPD, dan tadi GI. Ini adalah kurva standarnya. Jadi di sini untuk 3 MCPD. Jadi di sini MCPD dan PBA derivatifnya didapatkan kurva standar untuk analisa sampel. Sedangkan ini adalah kurva standar untuk 2 NCPD dan 2 NCPD PBA derivatif. Selanjutnya di sini adalah kurva standar untuk glycidil D5 dan glycidil PBA derivatif. Jadi masing-masing dilakukan kurva standar. Jadi memang kita melakukan untuk kurvanya ini digunakan untuk analisa sampel selanjutnya. Ini adalah hasilnya, ini dari application note-nya. Jadi di sini kita membuat kurva konsentrasi sekitar, di sini kita mencoba beberapa sampel, jadi sampel markingnya dan sampel width-nya didapatkan, kita mendapatkan beberapa di sini konsentrasi 3-MCPD-nya sekitar 0,2 ppm dan juga 0,3. Di sini ada juga, di sini ada yang 3-MCPD, 2-MCPD, dan glycidil. Di sini kita mendapatkan beberapa sampel, jadi kisarannya sekitar 0,3 ppm sampai di sini sekitar 3 ppm. Jadi memang di sini sampel-sampel yang kami dapat ini di bawah dari yang standar Eropa. Kalau standar Eropa tadi kan 1250 ppb atau di sana 1200 sekitar 1,2 ppb. Itu untuk analisa menggunakan GC-nya. Jadi di sini ini nanti ketika memang PPT-nya dibagikan, kami mempunyai aplikasi note bagaimana untuk detail analisis 3-MCPD, dan di sini untuk menggunakan GCMS, jadi bisa di-download. Selanjutnya ini untuk GCMS dari Perkin-Elmer. Jadi sedikit kami memperkenalkan, ini adalah GCMS 2400. Jadi di sini menggunakan double injector, bisa dilengkapi dengan headspace ini untuk di sini untuk volatile meter, dan ini adalah untuk MS detektornya. Sedangkan ini adalah ICP-OS Avio 220 dari Perkin-Elmer yang digunakan untuk analisa prevention dari early detection dari 3-MCPD. Ini menggunakan low argon consumption 8 liter per menit dan fastest startup hanya dengan waktu 10 menit. Selanjutnya di sini kami juga Perkin-Elmer juga karena di sini kami cukup concern untuk industri palm oil. Di sini kami juga mempunyai banyak install base untuk GC, AS, ICP, FTNIR untuk di palm oil. Jadi kami mempunyai di sini bisa jadi reference untuk rekan-rekan. Di sini adalah
palm oil analysis complete lab solution. Jadi di sini ada banyak mulai metode-metode, mulai dari GC, spektrofotometer, FT-NIR, dan metode lainnya. Perkenalkan juga mempunyai di sini kita ini contoh di dalamnya. Jadi sekitar untuk palm oil solutionnya itu di dalam sekitar 30 lembar, dan ini salah satunya selain tadi kita membahas aplikasi GCMS pada 3MCPD, untuk kita juga mempunyai banyak referensi lain untuk analisa GC pada palm oil. Di antaranya adalah fatty acid composition, jadi untuk menentukan C6 sampai C20 berdasarkan AOCS CE1E91 menggunakan GC-FID. Kalau tadi menggunakan GCMS, sekarang untuk fatty acid composition ini menggunakan GC-FID. Ada juga analisa untuk triglyceride, ini juga menggunakan GC-FID, yang juga bisa menganalisa untuk FEM, untuk fatty acid methyl esternya, itu juga bisa menggunakan GC-FID. Biasanya juga untuk analisa biodiesel, residual solvent dari biodieselnya juga bisa menggunakan GC-FID, menggunakan headspace. Demikian untuk presentasi singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bu Nofrida. Ya, terima kasih banyak Ibu Farisa untuk pemaparannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita hold dulu sampai Pak Hamdan, narasumber kedua, presentasi terkait dengan aplikasi GC di industri oleochemical. Kepada Pak Hamdan, izin. Pak Hamdan, apakah sudah bergabung? Terima kasih. Kedengaran, Bu? Ya. Tes. Ya, tes ya, sudah terdengar, Pak. Mungkin saya share screen dulu terkait dengan ya, ini narasumber kita yang kedua, Pak Hamdan Purba dari PT Socimas atau Sinarmas Oleochemical. Pak Hamdan menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Kimia Universitas Sumatera Utara dan sudah bekerja di PT Socimas dari tahun 2021. Sekitar 10 tahun ya Pak ya, sudah sangat lama. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja kepada Bapak Hamdan. Apakah sudah terdengar suara kepada Pak Hamdan untuk mempresentasikan materinya hari ini? Kepada Pak Hamdan saya persilakan. Baik, Bu. Baik, Bu Nofrida, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bu? Ya, terdengar, Pak. Halo? Ya, sudah terdengar. Koneksi dulu ya. Oke. Di sini hitam semua, saya lihat. Saya ganti dulu, Bu, jaringan saya bentar ya. Oke, Pak. Kalau butuh dibantu, kita juga bisa bantu untuk share screen dari sini, Pak. Kalau terima saya share screen dulu ya. Ini sudah kelihatan, Bu? Screen saya. Sudah, Pak. Oh iya, maaf ya, karena saya juga lagi di luar, karena ada tiba-tiba urusan ya. Jadi ada keluar kantor. Jadi terima kasih kepada Ibu Nofrida dan juga UPT LPT USU. Saya sangat bahagia dan senang ya diundang menjadi pembicara dalam acara webinar ini. Apalagi saya sebagai alumni dari USU ya, sangat senang rasanya bisa mengabdi di kampus USU ini. Oke, terima kasih. Saya akan mempresentasikan presentasi saya itu tentang aplikasi gas kromatografi di PT Socimas. Nah, ini tadi sudah diperkenalkan ya, jadi tidak usah saya perkenalkan lagi. Mungkin tambah aja statusnya sudah menikah dengan anak satu. Dan juga tentang Sinarmas, saya perkenalkan lagi sedikit saja karena di video juga sudah ada tadi. Jadi PT Socimas itu berada di bawah grup Sinarmas,
tepatnya di Sinarmas Agribisnis dan berada di downstream operation. Saya percaya kita semua tidak asing lagi dengan produk-produk Sinarmas ya. Mungkin dengan minyak goreng ada filmanya dan kartunya ada smart frame. Untuk pabriknya sendiri itu berada di Deli Serdang, kira-kira 10 km dari kota Medan. Walaupun hanya jarak 10 km, itu sudah di Kabupaten Deli Serdang. Jadi tadi pabrik kita ini sudah berdiri pada tahun 92. Awalnya ada joint venture dengan 4 perusahaan Jepang. Ada NOF, Marubeni, Shiseido, dan Hitachi Zosen. Di awal berdirinya, produksi utama dari PT Sochimas adalah fatty acid dan gliserin. Tapi di sekarang sudah ada produk baru, yaitu asam oleat dan sop noodle. Begini kira-kira gambaran dari pabrik kita. Ini plannya, ini laboratoriumnya, laboratorium di PT Sochimas. Ini area packing, dan semuanya area plan kita. Untuk produk-produk PT Sochimas, ada produk vaksinasi, ada produk destilasi fatty acid, ada gliserin, ada sabun, dan juga ada produk blending antara destilasi dan vaksinasi. Untuk flow proses di PT Sochimas, itu raw material kita itu, bahan kita itu berasal dari turunan kelapa sawit, yaitu berupa RBDPS dan CPKO. RBDPS ini jika di kelapa sawit itu kandungan utamanya berada di daging ya, di daging dari kelapa sawit. Kalau untuk CPKO berada di kernel, di inti kelapa sawit. Kandungan atom karbonnya juga berbeda-beda, bisa kita lihat di grafik ini. Kalau RBDPS itu kaya akan palmitik dan stearik. Kalau untuk kernel kaya akan atom karbon pendek seperti asam laurat. Jadi untuk raw material yang kita dapatkan itu akan kita splitting terlebih dahulu. Splitting ini memecah raw oil tadi yang berupa trigliserida menjadi asam lemak dengan bantuan air pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi hasil reaksinya berupa asam lemak dan gliserol. Itu masih berupa crude fatty acid dan crude sweet water. Untuk crude sweet water ini akan diproses lagi menjadi menghasilkan refined glycerin. Untuk fatty acid, jika raw materialnya RBDPS, dia akan mengalami hidrogenasi untuk memutuskan ikatan rangkap dengan penambahan hidrogen dan nikel katalis, kemudian akan didestilasi sesuai produk yang kita inginkan. Dan ada juga produk yang tanpa melalui hidrogenasi. Itu berarti kita tidak memutuskan ikatan rangkapnya, hanya langsung didestilasi, dan itu menjadi produk distilled unhydrogenated. Jika raw material CPKO, itu kita langsung fraksinasi. Vaksinasi sesuai fraksi-fraksinya, kita pisahkan sesuai fraksi-fraksinya, dan produk utama kita itu ada di lauric acid dan myristic acid, seperti produk portofolio sebelumnya itu, dengan kemurnian di atas 95%. Tadi juga kita punya produk sop noodle, itu materialnya itu berasal dari kita campur produk unhydrogenated ini dengan lauric dan myristic acid dari fractionation. Ini akan menjadi bahan kita untuk pembuatan sabun dengan mereaksikannya dengan NaOH. Jadi dari awal raw oil sampai produk, kita mempunyai parameter-parameter kritikal yang kita analisa di PT Sochimas. Ini di raw oil ada FFA, IV, moisture, lovable, dan fatty acid composition. Jadi dari semua produk ini, kita akan menganalisa fatty acid composition dari setiap produk. Oleh karena itu, fatty acid composition adalah parameter penting yang sangat perlu dianalisa di oleochemical. Dan alat yang digunakan untuk menganalisa ini adalah
alat instrumen gas kromatografi. Saya akan jelaskan sedikit tentang gas kromatografi. Gas kromatografi adalah suatu bentuk jenis kromatografi yang biasa digunakan untuk memisahkan dan atau menganalisa senyawa-senyawa yang bisa diuapkan tanpa senyawa itu mengalami dekomposisi. Jadi untuk fatty acid composition kita bisa tahu berapa komposisi atom karbon masing-masing senyawa dalam produk kita itu gitu. Dalam gas kromatografi ada beberapa part penting yang terlibat di dalam alat ini. Pertama adalah gas carrier. Nah, gas pembawa ini atau gas carrier ini inilah menjadi fase gerak di dalam kromatografi gas. Sedangkan yang menjadi fase diamnya adalah suatu cairan yang menempel di permukaan dinding kolom. Jadi ini sebagai fase diam dan gas adalah sebagai fase gerak. Dan juga mempunyai sample injection port. Nah, ini adalah tempat kita menginjeksikan sampel. Ya, kalau sekarang sudah injeksinya sudah bisa ada otomatis ya. Dan sampel itu dan juga ada sampel itu akan dibawa ke detektor. Nah, ini yang mengubah senyawa-senyawa kita menjadi sinyal-sinyal listrik. Kalau secara simpelnya kita lihat ini ya. Ini kira-kira terjadi di dalam alat gas kromatografi itu. Ini sampel di dalam vial. Ini sampel kita sudah injeksikan di sampel injection port. Nah, di sini sampel injection port akan terjadi pemanasan dan penguapan. Jadi sampel yang duluan titik-titiknya lebih kecil akan lebih dulu menguap. Ini akan dibawa oleh gas pembawa ke dalam kolom. Di dalam kolom inilah terjadi pemisahan. Pemisahan berdasarkan titik didih dan kepolaran dari senyawa tersebut terhadap kolom. Dan dibawa terus ke dalam detektor. Di sini diubah menjadi sinyal listrik tadi, dan itu kita bisa baca di komputer. Jadi setiap bagian tadi itu perlu kita setting ya. Ini hanya contoh, bukan yang ada di Socimas, hanya contoh. Setting auto injektor, kita setting ini untuk berapa mililiter sampel yang kita injek dan pencucian dari siring. Untuk inlet sampel itu kita setting suhu vaporize-nya, suhu penguapan dan berapa flow dari gas pembawa. Untuk kolom kita juga set berapa temperatur dari kolom. Nah, ini juga perlu diatur ya, agar nanti sampel yang sudah menguap tidak menjadi kondens nanti. Dan juga detektor. Suhu detektor juga kita perlu setting. Ini suhu detektor harus lebih tinggi dari suhu terakhir dari kolom. Nah, seperti ini 245, ini di kolom terakhir ini 240. Biar tadi sampel itulah sudah menguap tadi tidak menjadi kondensasi. Untuk di PT Socimas, untuk mengkalibrasi alat GC, kita merujuk kepada LCS, metode LCS CE1E91. Jadi kita pertama-tama untuk mengkalibrasinya kita terlebih dahulu menentukan berapa retention time setiap senyawa karbon komposisi itu. Seperti ini kita punya beberapa senyawa karbon komposisi, ada C8 sampai C20. Jadi kita terlebih dahulu injek masing-masing standar, sehingga kita tahu berapa waktu retensinya. Waktu retensi ini adalah waktu yang dibutuhkan komponen ini sampai ke dibaca oleh detektor. Misalnya di C8 ini waktu retensinya ada di 2,384 menit. Jadi di menit ke 2,384 ini komponen ini sudah dibaca oleh detektor. Untuk kalibrasi kita menggunakan standar campuran ya. Standar fatty acid methyl ester yang campuran yang sudah mengandung C8 sampai C20 dengan nilai aktual masing-masing komponen itu sudah kita ketahui. Jadi kita teteskan sampel, kita encerkan dengan hexan, baru kita injek ke dalam alat GC yang sudah disetting sebelumnya itu sebanyak 3 kali. Kita akan mendapatkan area masing-masing dari komponen.
Jadi setiap area cover yang sama kita rata-ratakan. Setelah itu kita cari persen rata-rata dari setiap komponen dengan cara persen average area tadi dibagi total area average dikali 100%. Seperti yang kita lihat di sini, yang didapat hanya 3,7% untuk C8, padahal true value-nya 4,5. Jadi perlu kita dapatkan respon faktor dari senyawa C8. Itu agar pembacaan GC bisa sesuai dengan true value. Jadi kita bagikan true value dibagi dengan persen area average yang didapatkan. Jadi setiap respon faktor yang kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam calibration table di GC, baru kita set metodenya, lalu kita injek sampel yang sama 3 kali. Kalibrasi GC dinyatakan pas jika RSD-nya itu lebih kecil dari 3,5 dan persen recovery itu ada di 98 sampai 102%. Untuk preparasi sampel di PT Socimas, setelah kita kalibrasi alatnya, ini berarti kita sudah bisa preparasi sampel. Ini kita merujuk kepada OCS CE266. Nah, di metode ED, preparasi untuk minyak dan asam lemak itu berbeda. Untuk sampel minyak atau trigliserida ini, RPDPS atau CPKO, itu terlebih dahulu kita harus sabunkan. Nah, harus kita sabunkan terlebih dahulu, sehingga raw oil ini menghasilkan sabun yang sudah terputus ya. Ikatannya bukan berbentuk trigliserida lagi, tapi itu sudah berbentuk sabun dan gliserol. Setelah ini sudah tersabunkan, kita baru esterifikasi dengan penambahan 1 ml BF3 metanol. Metanol ini berfungsi sebagai penyumbang gugus metil dan BF3 sebagai katalis. Ini reaksi ini terjadi pada suhu 65 derajat Celcius selama 15 menit. Sama juga dengan fatty acid ya. Kalau fatty acid sudah sama perlakuannya dengan raw oil yang sudah disabunkan. Setelah itu ini sudah terbentuk fatty acid dalam bentuk metil ester dan dengan hasil sampingnya gliserin dan air. Ini perlu kita pisahkan ya, sehingga untuk FAME itu adalah senyawa non-polar, kita perlu tambahkan senyawa non-polar. Itu di sini ya, kita tambahkan pelarut enhexan, normolexan, 1 ml, dan untuk gliserin dan airnya kita ikat dengan 1 ml NaCl jenuh. Cukup sedikit kuat, kita diamkan 1 menit, akan terbentuk 2 lapisan. Jadi fase heksan itu berada di fase atas, dan fase NaCl jenuh berada di bagian bawah. Sifat kepolorannya. Oke, sampel yang bagian atas ini kita pindahkan ke 2 ml. Ini sudah siap diinjekkan ke dalam GC. Nah, begini contoh cat GC dari produk-produk kita. Ini seperti PKFA. Jadi di sini ini sudah terbaca langsung otomatis penghitungannya. Ya, itu sudah dikalikan dengan tadi dengan respon faktor yang didapatkan. Bagaimana kita bisa memvalidasi persentase ini sudah benar? Jadi juga ada hitungan manualnya. Untuk memvalidasi hitungan GC kita itu sudah benar atau belum. Itu kita bisa hitung dari persen area yang didapatkan di tiap-tiap komponen ini, itu kita kalikan dengan respon faktor dari yang sudah kita tentukan pada saat kalibrasi. Setelah itu akan dapat persen area recovery itu kita jumlahkan, baru kita normalisasi. Setelah kita normalisasi, itulah nilai yang sesuai dengan nilai persentase di alat kromatogram kita ini. Oke, mungkin contoh-contoh untuk ini untuk PKFA, CPK yang telah di splitting. Ini untuk contoh RBDP central splitting ya. Kayak akan C16 dan C18. Nah, ini untuk contoh produk kita untuk fatty acid fraksinasi. Ini berarti maksudnya C14-nya ada di 99,35%, C12 ada 0,26%,
dan C16 itu ada di 0,3%. Di sini ada A6, kalau dilihat dari referensi emiten ini adalah C13. Tapi kita tidak ada kalibrasi ya atau standarisasi untuk CC tunggal di PT Socimas. Mungkin itu saja. Tapi sebagai tambahan juga ya, kita parameter fatty acid composition ini sudah tervalidasi ISO 17025 mulai dari tahun 2017. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nofrida. Ya, terima kasih Pak Hamdan untuk pemaparannya. Mungkin kita belajar lagi ya cara menghitung GC. Nah, mungkin tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan bahan materi ataupun video record. Video atau webinar ini akan kita tayangkan kembali Bapak Ibu di YouTube-nya UPT Lab Terpadu. Nanti bisa dicari saja untuk review kembali atau mengulang kembali video atau webinar kali ini. Sudah banyak pertanyaan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mungkin saya akan coba share beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Mungkin kita mulai saja seksi diskusinya. Ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Has dari Helmi untuk Mbak Farisa mungkin terkait apakah alat GCMS ini bisa mengecek minyak selain minyak kelapa sawit. Terus ada pertanyaan kedua, apakah minyak ini maksudnya minyak destilasi ya Bapak? Boleh kalau ada boleh ditanyakan langsung saja Pak. Izin Pak Hasdari. Ya, mungkin ke Mbak Farisa. Oh, baik Bu, iya. Jadi untuk GCMS sendiri, jadi memang untuk 3-MCPD itu bisa semua untuk edible oil. Jadi itu termasuk analisanya, dan untuk scope AOCS-nya sendiri itu bisa untuk ada yang untuk edible oil, bisa vegetable oil, dan fat itu 3-MCPD bisa dilakukan menggunakan GCMS. Sedangkan kalau untuk GC sendiri secara umum itu bisa dilakukan untuk analisa minyak. Jadi biasanya kan digunakan juga biasanya untuk minyak atsiri, dan biasanya juga ada essential oil yang lain. Sedangkan di sini jika ada pertanyaannya untuk transformer oil apakah yang di sini untuk transformer oil yang di itu PLN ya, transformator oil, kalau yang dimaksud itu juga analisanya salah satunya bisa menggunakan GC, itu juga bisa dilakukan GC. Tapi kalau transformer oil ini biasanya kita banyak menggunakan DC, TCD, dan FID. Jadi memang masing-masing mempunyai aplikasi yang berbeda-beda. Seperti itu. Karena kalau untuk 3-MCPD ini boleh dibilang kadarnya cukup rendah. Jadi biasanya kita di sini kita menggunakan GC, dan kita kan analisnya juga tidak hanya 3-MCPD, ada 2-MCPD dan DI, sehingga metode yang sesuai adalah GCMS. Biasanya kalau di transformer oil kita juga bisa menganalisa seperti H2, CO. Jadi kita ada satu GC model sendiri, H2CO untuk CO2, jadi untuk transformer oil gas. Biasanya di sini kita kalau kita sih biasanya ASTM D3612 itu menggunakan GC dengan headspace. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Iya. Ya, terima kasih Mbak Farisa. Mungkin untuk Pak Hasdari, kira-kira gimana Pak? Sudah cukup? Cukup ya. Terima kasih ya Pak. Mungkin ada pertanyaan kedua ini Mbak Farisa dari Pak Hamdan terkait apakah metode AOSC yang ini bisa dipergunakan untuk analisa MCPD dalam gliserin. Oh ya, waduh, ini Pak Hamdan paling lebih banyak ini, udah 10 tahun di Sochi. Jadi kalau dari AOCS-nya sendiri yang 29
9A itu cakupannya edible oil. Jadi tapi kalau di sini kita belum pernah kita belum pernah mencoba dari glycerin. Tapi di sini dari metode AOJS-nya itu seharusnya bisa. Namun di sini pasti akan ada sedikit preparasi yang berbeda. Ditambah lagi kan glycerin itu kan lebih secara molecular weight-nya itu lebih besar dibandingkan dengan palm oil itu sendiri. Jadi bisa jadi butuh derivasi lebih lanjut. Biasanya kalau sejauh ini sih, tapi kami belum melakukan untuk yang glycerin. Ya, berarti perlu tambahan preparasi ya Mbak ya? Iya, bisa jadi Bu. Bisa Jadi jadi karena ya. di sini glycerin ini mempunyai molecular weight yang lebih tinggi daripada palm oil yang biasanya. Oke ya. Bagaimana Pak Hamdan kira-kira? Ada yang lagi yang mau? Oke, Pak. Terima kasih. Itu nanti bisa kita diskusi lebih lanjut ya, Bu, dari saya. Bisa Pak, bisa Pak Hamdan, Oke. silakan. Ya, di luar dari forum ini mungkin bisa Ya. didiskusikan lagi Iya, ya. silakan ya. Ya. Selanjutnya Mbak ada pertanyaan dari Pak Bes Tambunan terkait pemicu terbentuknya MCPD. Ada yang disebutkan tadi adalah terkait dengan ada keberadaan free chlorine. Klorin, Nah, iya. bagaimana dengan free chlorine ataupun hypochlorite? Jadi benarnya kalau kita bilang free klorin, jadi itu adalah bagaimana kita menghitung klorin. Lebih benarnya itu semua. Jadi semua sumber dari klorin, organokloride atau inorganic chloride itu semua berkontribusi terhadap adanya 3-MCPD. Kenapa kita sebutnya free? Yang semuanya mempunyai klorin prekursor itu semuanya bisa menyebabkan adanya 3-MCPD di final product dari palm oil. Jadi free chlorine itu lebih bagaimana total klorin yang ada gitu. Jadi semakin tinggi total klorin, baik itu dari hypoorganoklorin atau organic klorin, itu menurut sumber itu sama-sama berkontribusi terhadap nanti adanya terbentuknya 3-MCPD. Biasanya klorin ini juga mulai dari buah freshnya, ada juga dari soilnya, dari fertilizernya juga itu berkontribusi. Oke, untuk Pak Bes Tambunan bagaimana kira-kira? Apakah masih ada Pak Bes Tambunan? Masih Bu. Ya, kira-kira bagaimana Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut atau cukup? Cukup lah, cuma mau apa aja sih, karena kan kita juga di industri refinery nih, kita punya feed itu kan CPO tuh, sumbernya semua dari PKS. Kita mau lihat juga sejauh mana minyak kita juga sudah terkontaminasi. Ada peran tandan segar di PKS, ada peran steam di water treatment kita, ada juga handling yang tahulah truk curah kan nggak tahu kita dari mana-mana kan begitu. Karena ini kan hal baru juga untuk level Indonesia lah, bisa dibilang MCPD itu kan tadi dari bahannya Ibu tadi kan lebih ke European gitu kan, Eropa. Eropa ketika diekspor. Dia kan kaitannya ke apa namanya, isu-isu yang lebih ke lingkungan, kesehatan, bla bla bla. Cuma mau lihat sih seberapa jauh sih peran chloride, apakah memang chloride sebagai ion, apakah sebagai unsur bebas, karena kan tahulah chloride di mana-mana aja, di pipa aja ada PVC. Iya betul. Iya kan, di garam aja ada garam dapur natrium chloride. Nah, kita mau lihat sejauh mana. Terus bisa antisipasi, minimal di rumah kan nggak boleh goreng-goreng lagi kan begitu. Rebus-rebus ya Pak, steam ya Pak ya. Lebih ke situ sebenarnya. Karena kita kan anak kimia nih, usul pula kan dipanggil juga. Minimal kan persiapannya di rumah untuk anak istri. Itu aja sih. Terima kasih buat apanya Bu, pencerahannya. Terima kasih. Ya, Sedikit menambahin kalau dari sumber. Ini saya juga di sini kan memacu dari sumber itu biasanya kalau perubahan free chlorine ke 3-MCPD itu suhunya kalau free chlorine mulai 160 derajat Celcius itu bisa memicu, makanya biasanya ketika proses deodorization mulai 160 sampai 200, kalau GE mulai 200 derajat Celcius.
Nah iya, deodorasi kita 230 kurang lebih. Iya, Jadi kan bisa ya dibilang kan deodorasi bisa totalnya 230 segitu. ya. Ya, berarti ini potensi ya. Jadi dari mungkin lebih Berpotensi. cocok dicegah ya Bu ya dari awal dibanding Iya, kita menghandle-nya di akhir agak lebih repot. iya. Mungkin ini tantangan juga bagi kita orang teknik lingkungan dalam pengolahan air ya, water treatment Betul. yang bebas dari klorin. Oke, kita lanjut Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Hafiz Royan terkait dengan apakah hasil minyak kelapa sawit saat ini di analisa GC-MS selalu sama atau malah bergeser berbeda-beda panjang peaknya? Karena dibandingkan yang setelah dianalisanya dengan menggunakan minyak atsiri, di mana hasil minyak yang sama memiliki panjang peak senyawa yang berbeda-beda. Seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi mungkin nanti Pak Hamdan bisa menambahin ya kalau nanti di lapangan. Jadi kalau untuk di GC-MS sendiri, karena kalau palm oil ini pasti nanti ketika kita memulai, karena kan di sini produksi ya, produksi dia lebih ini biasanya kalau dari customer kami, peak-nya ketika pertama kali pasti ada, kalau sepanjang GC-nya tidak ada maintenance, itu biasanya peak-nya itu jarang bergeser. Jadi ketika kita pertama kali awal, untuk palm oil biasanya kita sudah, pasti kalau tadi kan dari, biasanya masih berkisar. Jadi misalnya tadi untuk dari yang mutu 23 MCPD sekitar 10,2 sampai 10,8 sekitar situ. Jadi biasanya kita masih di rentang yang itu. Tapi di sini memang untuk minyak atsiri itu kan tergolong essential oil dan diproduksi sendiri. Memang minyak atsiri ini ketika kita analisa pada GC-MS itu pasti akan selalu ada perubahan-perubahan. Jadi apalagi ketika dia itu produksi yang berbeda atau suhu yang berbeda seperti itu. Mungkin kalau di lapangan sih kalau palm oil karena di sini dari produksi biasanya tidak banyak perubahan. Ya, terima kasih Mbak Farisa. Mungkin Pak Hamdan di industri apakah ada perbedaan yang signifikan antara peak yang dihasilkan setiap produk? Terima kasih Bu Frida. Kalau di industri kelapa sawit itu ini Pak panjang maksudnya retention time-nya. Gitu ya, mungkin ya. Retention time seperti Iya, retention time ya. Kalau gitu itu tidak jauh berbeda ya. Selama flow-nya tidak diubah, metodenya tidak diubah, itu tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan ya Pak ya, untuk di kelapa sawit sendiri. Untuk Pak Hafiz Royan bagaimana kira-kira? Terima kasih Pak Ibu untuk informasinya. Apakah cukup? Mungkin kita lanjut saja ya ke pertanyaan dari Pak Kurniawan terkait penggunaan ICP sifatnya itu screening untuk 3MC-ID dan GA atau bagaimana? Terus mohon diri kembali panjang gelombang yang digunakan itu apakah sudah bagus? Oh, iya. Baik, terima kasih. Ini saya izin menjawab. Jadi untuk ICPOS ini lebih screening untuk 3-MCPD bukan GE-nya. Karena 3-MCPD ini kan terbentuk dari V-Chlorin, sedangkan GE ini dari monoacyl glyceride. Untuk GE sendiri, preventionnya itu benarnya lebih pada pengolahan suhu pada proses deaeration. Untuk mencegah ataupun mencegah biasanya terbentuknya monoalkyl glyceride dan triglyceride. Biasanya pada itu lebih untuk pada ketika pemilihan dan lain. Jadi kalau ICPOS ini prevention untuk 3-MCPD. Jadi 3-MCPD itu sedangkan 3-MCPD ini preventionnya juga bisa dilakukan berdasarkan referensi dengan pencucian dan yang lainnya. Jadi screening ini apakah panjang gelombangnya. Jadi kita memastikan bahwa 3-MCPD itu kurang dari 10 ppm pada CPO. Jadi nanti ketika dia sudah menjadi RDBPO itu masih di bawah European Standard. Masih di bawah sekitar tadi European Standard sekitar 15 ppb.
seperti itu. Jadi kalau untuk panjang gelombangnya, jadi kalau untuk di ICP biasanya kita akan memilih beberapa. Jadi panjang gelombang ICP itu sudah paten. CL itu ada biasanya pilihan beberapa panjang gelombang. Seperti juga pada logam-logam lain. CA itu biasanya ada sekitar 4, CL itu ada biasanya sekitar beberapa. Jadi ini adalah pilihan panjang gelombang yang mendapatkan absorbansi terkuat 858,579. Jadi ini bersifat baku. Untuk di ICP-OS ini panjang gelombang bersifat baku. Jadi panjang gelombang yang menyerap untuk CL-nya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Farita. Untuk Pak Kurniawan bagaimana? Terima kasih, cukup. Cukup ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan, izin saya lupa mengcopy namanya. Ini terkait apakah ada penentuan batas minimal dan maksimal dari nilai RF untuk masing-masing komposisi asam lemak saat proses kalibrasi. Mungkin ini ke Pak Hamdan kali ya pertanyaannya. Terima kasih. Penentuan batas minimal dan maksimal dari X faktor itu ada kita tentukan ya. X faktor itu kan yang bagus 1 ya, itu plus minusnya itu kita buat 0,2. Jangan terlalu jauh. Berarti kalau ada lebih jauh dari situ perlu dikalibrasi ulang lagi atau perlu maintenance. Jelas suara saya, Bu Nofrida? Boleh diulang lagi Pak? Ini tadi pertanyaan dari Pak Budiono terkait dengan apakah ada penentuan batas minimal dan maksimal dari nilai RF? Batas minimalnya itu 0,8, batas maksimalnya 1,2. Kalau dari pengalaman kami di PT Sochimas. Jika kurang dari itu atau lebih dari itu perlu dilakukan maintenance atau kalibrasi ulang. Untuk Pak Budiono bagaimana kira-kira? Dibalas becek. Udah ya, Pak Budiono? Kalau sudah tidak ada, mungkin ada pertanyaan nih Pak dari Pak Kurniawan kepada Pak Hamdan. Bagaimana Sinarmas menjaga mood? Mungkin bisa minta tolong di mute aja nggak ya sebagai oke, saya aja. Ya, untuk ke Pak Hamdan, kira-kira di Sinarmas ada nggak potensi menjaga mutu lah ya dalam langkah menghindari 3-MCPD dan JE. Terima kasih. Ini dari Pak Kurniawan. Terima kasih. Memang isu 3-MCPD menjadi sangat isu yang global ya. Kita juga kirim produk harus kalau Eropa harus menunjukkan parameter itu gitu. Jadi kalau di Sochi itu kita mulai screening dari raw material yang masuk, Bu. Jadi kita screening, kita masih analisanya masih ke lab eksternal. Masih ke lab eksternal dan nanti final product juga kita akan kirim juga ada dengan frekuensi tertentu kita kirim ke lab eksternal. Tapi itu dia untuk glycerin tadi kita di Indonesia belum ada dapat lab eksternalnya. Kita coba trial, jadi masih kirim ke Eropa juga gitu untuk MCPD dalam glycerin. Jadi penjagaannya itu menjaga kualitinya dengan screening ya, mulai dari raw material sampai final produk. Ya. Terima kasih. Untuk Pak Kurniawan bagaimana? Sudah cukup? Cukup Ibu. Mungkin sedikit info aja kalau kami juga melakukan uji 3-MCPD dan GE. Itu aja Bu. Terima kasih. Oh iya, mungkin mohon izin Pak Kurniawan dari mana ya? Ya, dari mana Pak? Kami dari Balai Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan, Bapak Ibu. Oh, Kementerian Perdagangan. Berarti di lab Bapak sudah ada pengujian itu? Sudah, Bapak Ibu. Sudah diakreditasikan. Kita di laboratorium Balai Pengujian di Ciracas, Jakarta Timur, Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa nanya, berarti Bu ya. Sekalian aja nanya di sini. Iya, sekalian. Boleh. Kita ini wadahnya, kita memberikan wadah ini. Pak, itu untuk masih dalam oil, Pak? Apa skopnya? Gimana? Skop sampelnya itu dalam oil?
Mungkin nanti dengan pelayanan jasa teknis ya Bapak Ibu, mohon maaf kebetulan Oh, tidak ada kewenangan untuk ini. oke, oke. Oke, Nanti mungkin bisa dilanjutkan nanti ya Pak setelah si webinar ini. Mungkin sedikit informasi jadi untuk pihak-pihak industri bahwa di balai sudah ada pengujian untuk parameter 3MC-PID ini tadi. Oke, mungkin lanjut lagi Pak, kayak ke Pak Hamdan ini dari Pak Tengku Khairul, apakah di alat GC dengan detektor FID ini bisa analisa selain VAC? Oh, oke. AC, ya. Untuk FID ini kayaknya detektor yang paling paling banyak digunakan dan paling stabil dan universal gitu. Jadi kalau di pintu suci Mas itu sendiri, kita juga menggunakan untuk analisa kemurnian gliserin, untuk analisa impurities dalam gliserin itu seperti dietilen glikol, etilen glikol, dan senyawa-senyawa organik lainnya ya. Itu bisa kalau di FID. Karena detektor FID ini kan dia sangat sensitif terhadap senyawa organik, tetapi tidak sensitif dengan udara dan air gitu. Jadi banyak senyawa-senyawa yang bisa dianalisa menggunakan detektor FID. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Untuk Pak Tengku Khairul bagaimana Pak? Cukup? Mungkin Anda ini pertanyaan lanjutan dari Pak Bes, bagaimana aplikasi GC di laboratorium USU? Ya, untuk GC sendiri, alat GC dan GCMS sudah ada di laboratorium terpadu USU, Pak Bes. Tetapi memang kalau untuk GC saat ini belum kita operasionalkan. Kenapa? Karena masih dalam rangka perbaikan. Untuk GCMS sendiri, kita masih bisa menerima untuk minyak atsiri. Untuk jenis minyak lain mungkin belum, tapi mungkin ke depannya akan kita coba tambahkan. Mungkin sekilas informasi saja untuk Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Mungkin apakah analisa 3MCPD bisa juga menggunakan GC dengan detektor FID? Mohon penjelasannya. Ini dari Pak Tengku, Ibu Farisa. Kira-kira apakah bisa? Jadi kalau saat ini kalau untuk metode AOCS itu menggunakan GCMS. Tapi kalau saya refer beberapa penelitian, jadi memang penelitian untuk GCF 3MCPD itu juga cukup banyak. Itu ada dari sekitar ini kan tadi tidak saya tampilkan di PPT, itu ada 2 penelitian itu mencoba menggunakan GCFID. Itu tapi sampelnya kebetulan bukan oil ya. Di sini dia bisa digunakan, namun limit deteksinya itu hanya sekitar 500 ppb. Maaf ya, 500 ppm, 500 sampai 1000 ppm. Jadi ada 2 penelitian sekitar dari tahun 91, sudah lama penelitiannya, dan tahun 92. Itu tapi menggunakan sampelnya di sini solvent aja. Jadi sepertinya spike. Tapi dari sekitar puluhan penelitian itu 90% GCMS. Jadi GC-nya itu menggunakan GCMS. Walaupun memang ada 2 penelitian yang menggunakan GCFID, tapi LOD-nya sangat tinggi, sekitar di sini 50 ppm. Berarti bisa, tetapi mungkin sangat LOD jarang ini ya Bu lebih ya? dalam tahap penelitian. Jadi dari penelitian tahun 92 dan 91 dan 92, dan untuk metode bakunya GCMS. Metode baku. AOCS-nya GCMS. Oke, terima kasih Pak Bu Farisa. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Agak banyak hari ini pertanyaannya. Mungkin salah satu webinar terbanyak pertanyaannya. Saya senang sekali hari ini. Ternyata narasumbernya ini sangat dibutuhkan informasinya. Jadi banyak bertanya ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Ardi terkait selain 3MCPD dan logam berat di palm oil industri, ada lagi yang beresiko sebagai bahan untuk jangka panjang sehingga harus dianalisa. Apakah sama dengan chloride atau chlorinate compound? Mungkin untuk industri kelapa sawit, mungkin Pak Hamdan kira-kira ada nggak kira-kira yang senyawa-senyawa lain yang punya resiko yang besar
di industri kelapa sawit dan perlu untuk dianalisis lebih lanjut? Oh, berarti bukan selain MCPD maksudnya Bu ya? Ya, selain itu, 3MCPD. Mungkin isu-isu baru. 3MCPD ini juga isu baru ya di industri kelapa sawit kayaknya. Sekarang karena kita dalam takaran Eropa, pasti apa yang mereka persyaraatkan harus kita penuhi ya. Mungkin seperti poliaromatik hidrokarbon ya, PAH, terus ya. menjadi yang wajib dianalisa. Ada juga dia mineral oil hidrokarbon ya. Mineral oil hidrokarbon ya. MOS muah itu ya. Mineral oil saturated sama yang muahnya gitu, alifatiknya hidrokarbon. Dan juga dioksin. Itu adalah yang sangat-sangat banyak harus dipenuhi kalau kita kirim ke Eropa itu. Isu-isu tentang kesehatan semua. Ya. Tapi itu hanya untuk penjualan ke Eropa ya Pak ya, Eropa dan Amerika biasanya ya. Kalau untuk Asia belum ya? Asia belum terlalu. Jadi mungkin analisa tambahan itu hanya untuk customer tertentu ya kalau di industri kelapa sawit ya Pak Hamdan ya? Iya, betul. Ada juga dia udah, maupun dia di Asia, kalau dia udah, misalnya kan ada sekarang GMP gitu ya, dia sudah tersertifikasi GMP itu wajib, maupun pembelinya di India atau di Afrika wajib disesuaikan dengan sesuai sertifikasi GMP itu gitu. Jadi kita kirim juga analisa dioksin, hidrokarbon tadi, dan pH. Oke. Untuk dioksin sendiri udah ada lab di Indonesia Pak? Oh sudah ada lab sudah di ada. Indonesia. Ya, sudah accredited GMP juga. Oh, oke. Ya. Tapi masih kan 2 lab. 2 lab ya. Itu di mana ya Pak ya? Boleh tahu nggak kira-kira? Sudah GMP akreditasi itu ada di Engler, Bu. Engler Surabaya ya? Iya. Sama ALS itu di mana itu? Karena kayaknya ada grup ALS itu. Saya kalau Engler itu pernah dulu waktu di perusahaan lama, kami ke sana dioksin kayaknya. Iya. Selainnya itu masih di Belanda dan Jerman yang menguasai. Ya, ini mungkin tantangan juga kita di lab terpadu mungkin suatu saat bisa menganalisa dioksin karena memang kebutuhannya sangat banyak, tidak hanya untuk industri palm oil, di lingkungan juga sangat penting gitu. Jadi mungkin ke depannya ada potensi lah ya untuk bisa menguji itu. Oke, kita lihat lagi. Kami dari suatu sangat support itu Bu, daripada jauh-jauh kan. Iya benar. UPT USU aja. Ya karena sebenarnya kan ini mungkin sedikit cerita ya. Kita Sumatera Utara kan yang paling banyak industri kelapa sawit ya. Jadi dioksin tes ini juga sangat penting untuk GMP plus B2 ya. Mungkin Pak Prafil ada di sini. GMP plus B2 itu biasanya untuk pakan ternak juga mensyaratkan beberapa parameter untuk diuji sebelum dikirim ke customer. Nah, salah satunya dioksin mungkin kalau saya tidak salah zaman dulu. Saya udah lupa, udah 5 tahun tidak bekerja lagi di industri kelapa sawit. Tapi itu jadi tantangan kita di institusi pendidikan untuk menyediakan parameter uji tersebut. Ini Pak, mungkin ada lagi pertanyaan. Mungkin di Bu Marta nanti dilihat saja waktunya apa cukup lagi. Izin bertanya perbedaan treatment untuk fatty acid dan fatty alkohol untuk analisa GC kira-kira sama atau tidak? Ini dari Kolik. Oke. Kalau saya ditanya, saya belum ada pengalaman di fatty alkohol gitu ya. Dan belum lihat juga referensi metodenya, jadi saya belum tahu preparasinya gimana beda atau tidak. Ya. Mungkin Bu Parisa bisa. Oh iya, saya jadi ngecek ini fatty alcohol. Menurut saya juga biasanya fatty acid ya, fatty acid composition ini. Kalau fatty alcohol masih saya harus ngecek lagi. Tapi nanti kalau boleh nanti nanti saya coba boleh japri ke saya, nanti saya coba saya email kalau misalnya nanti ada application untuk fatty alcohol untuk metodenya. Ya, baik. Mungkin kalau saya cek di kolom chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada 2 narasumber kita ini. Oh, ada lagi satu lagi. Ini dari Pak Kolik terkait apakah ICP bisa menganalisa sulfur
yang bersamaan dengan analisa logam lain, PB dan FE. Mungkin ke Pak Bu Farisa. Iya. Kalau ICP-OS bisa analisa sulfur bersamaan dengan AG PBFE bisa. Tapi namun perlu di-note juga, jadi sulfur kalau untuk analisanya bisa, tapi kalau kita bicara pada palm oil, biasanya sulfur ini lebih kadarnya rendah dan biasanya lebih susah untuk didestruksi, digestion. Jadi biasanya kalau untuk menggunakan kadar sulfur, menggunakan ICP-OS, kita lebih menyarankan untuk melakukan digestion menggunakan microwave digestion untuk yang lebih bagus, ataupun untuk palm oil yang kadar lebih rendah lagi bisa menggunakan ICP-MS. Kalau biasanya reference di kami seperti itu. Mungkin kalau di Sochima sendiri bagaimana Pak analisa sulfur yang di palm oil? Yang di soap biasanya yang rendah itu ya, yang di soap yang harus menggunakan digestion microwave. Kalau di oil kayaknya sulfur kita gabung sama fosfor sih Bu, karena hampir sama. Fosfor, ya. Sama di logam apa itu ya. Kita pisah dia karena LOD sama LOQ-nya beda kan untuk sulfur dan logam lain gitu. Menggunakan AS ya biasanya atau ada ICP juga ada ya? Iya, kita di sana ICP-OS yang 200 Bu, tapi 200. Oh iya, oke. Oh iya, kalau dari bersamanya bisa, tapi saya karena tidak hafal LOD-nya ya. Jadi kalau biasanya LOD-nya itu cukup tinggi, biasanya dipisah untuk bisa mempermudah. Kadar yang harus dianalisa jauh berbeda. AG. Tapi jarang ya Pak biasanya AG dan FE, PB yang biasanya. PB ya. PB. Biasanya kalau di makanan sendiri, referensi dari BPOM itu PB, CD, merkuri. PB, CD, merkuri. PB, CD, AS, merkuri. AS ya, arsenik. Iya, arsenik ya. Berarti HG dan arsenik pakai ICP lebih baik ya Bu ya dibandingkan AS? Untuk lebih baik dan tidaknya kalau kadarnya, kalau untuk kadar makanan AS ICP sebenarnya ICP dan AS itu tidak mana yang lebih baik, tapi di sini kalau untuk ICP OS dibanding AS yang menggunakan hydrate flame itu mempunyai limit deteksi lebih tinggi sedikit sekitar 10 kali. Jadi kalau untuk makanan AS yang flame itu masih bisa HG arsenik menggunakan hydrate vapor generator, tapi kalau untuk pharmaceutical biasanya itu sudah border. Jadi biasanya kadang kelihatan, kadang zero, kadang jadi kalau sudah border menggunakan ICP-MS mendapatkan limit detection lebih baik. Oke. Informasi tambahan juga ke kita. Terima kasih Bu Farisa. Mungkin saya cek di kolom chat sudah tidak ada lagi bertanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang langsung ingin bertanya kira-kira. Kalau sudah tidak ada lagi, mohon izin Bapak Ibu sekali lagi kita melakukan sesi foto bersama. Mohon izin untuk menghidupkan kameranya. Ibu Marta. Ya Bu. Mungkin bisa dibantu sesi foto sekali lagi di akhir acara. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk para peserta, mari kita foto bersama. Silakan buka kamera. Ya. Udah Bang. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah Marta? Sudah Bu. Oke, terima kasih Bu Marta. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber, Bu Farisa dan Pak Hamdan, untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang sudah dibagikan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada analisa atau diskusi lanjutan yang mungkin bisa dilakukan dari kita pihak institusi dengan pihak swasta atau perusahaan ataupun dari
peserta dari webinar ini sendiri, karena tujuannya itu adalah kita memang membuka kesempatan untuk saling bekerja sama. Akhir kata, saya selaku Kepala Laboratorium Uji Sifat Kimia UPT Lab Terpadu mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan kepada peserta. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nufrida. Terima kasih juga kepada dua narasumber kita hari ini untuk ilmu yang menarik dan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah webinar hari ini berjalan lancar. Terima kasih kepada Ibu Bapak peserta webinar. Saya juga ingin menginformasikan bahwa webinar ini bisa ditonton ulang kembali melalui akun YouTube Lab Terpadu USU. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti mungkin untuk sertifikat akan dibagi ke email Bapak Ibu ya. Iya, terima kasih. Terima Ya. kasih panitia dan narasumber. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah Terima kasih bergabung. banyak. Terima kasih banyak. Ya. dan narasumber. Izin pamit. Salam. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Halo Pak. Pangku. Di email. Bang Bes. Ini Bang Bes kan? Iya dong. Ya ampun. Akhirnya kita ketemu. Hai Prafil. Kita Iya, reuni iya. mana nih? Prafil, Bang Bes. Ini Kalau kayak Prafil jumpanya di